Iya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina. Kembali lagi ke podcast Kolong Rumah bersama saudara Uceng pada malam hari ini. Insyaallah pada kali ini akan ditemani berbincang-bincang dengan saudara Uceng terkait dengan rumah buku. Jadi saudara Uceng baik? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Jadi terkait dengan rumah buku saudara Uceng, sebenarnya saya ingin mempertanyakan yang pertama itu bagaimana pengalaman pertama kali ini saudara Uceng ini ke rumah buku. Oh, pertama kali. Iya, pengalaman. Kalau pertama kali saya menginjakkan kaki di rumah buku ini, bisa dikatakan pada saat itu ya. Oh ya, sebelum itu saya ini adalah seorang mahasiswa juga. Saya ini mahasiswa dari STI Dede Mangkoso, semester 2, jurusan Syariah, Fakultas Akhwalus Syakhsiyah atau Hukum Keluarga. Nah, kalau tentang pertanyaan tadi ini, bagaimana pertama kali saya menginjakkan kaki atau pertama kali saya datang di rumah buku. Nah, saya menginjakkan kaki pertama kali atau saya datang pertama kali di rumah buku ini awal-awal masa penerimaan mahasiswa baru STI dari Mangkoso. Kalau tidak salah bulan-bulan kalau tidak salah pada saat itu bulan-bulan 8 atau bulan 9 Agustus atau Oktober kalau nggak salah itu. Iya. Nah, pada saat itu saya pertama kali datang di sini karena ada sebuah acara yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari organisasi PMI atau Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, pada saat itu yang dimana saya ini nggak tahu ya, saya ini belum mengenal apa sih itu rumah buku, yang mana dibilang rumah buku, dan ya saya datang di sini hanya sebagai peserta dari acara yang dilakukan oleh sahabat-sahabat dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Nah, di sini sebelum itu saya datang di sini, saya melihat, wah, ini adalah rumah buku atau ini adalah rumah dari tempatnya, atau di sini di rumah buku ini banyak buku-buku yang dipaparkan oleh pemilik rumah buku OI. Nah, di situ atau saat itu rumah buku OI hanya menjadi rumah buku OI saja, belum pemilik dari owner dari pemilik dari rumah buku ini belum menjadikan rumah buku seperti saat ini. Karena pada saat itu ia baru memulai menjalankan rumah buku ini hingga menjadi seperti ini atau seperti saat ini. Nah, itulah bisa dikatakan sebagai pengalaman pertama saya di rumah buku. Jadi setelah melihat kondisi rumah buku pada saat itu, apakah rumah buku ini berkesan baik lah istilahnya seperti itu ketika pertama kali menginjakkan kaki di rumah buku ini? Kalau kita melihat kesan pertama ya dari kedatangan seseorang di suatu tempat, yaitu mungkin tidak terlalu berkesan. Karena mungkin bagi seseorang, jika ingin sebuah tempat ini berkesan, mungkin mereka harus mendatanginya berkali-kali. Nah, karena kalau kita ingin melihat atau kalau saudara ini ingin melihat, ingin mempertanyakan tentang kesan pertama saya di saat saya melihat rumah buku ini, yaitu hanya biasa-biasa saja. Karena pada saat itu ini hanyalah sebuah rumah yang ada bukunya loh. Mungkin ini hanya mungkin saja buku-buku itu hanya milik dari rumah buku ini,
dan ia hanya menyimpannya di luar dan memperlihatkannya kepada orang-orang saja. Oleh karena itu pada saat itu kesan pertama saya ya hanya biasa-biasa saja, kalau bisa dibilang hanya biasa-biasa saja. Tapi mungkin ketika seiring berjalannya waktu, mungkin berkesan baik seperti itu. Iya, pada saat kalau sekarang ya bagi saya rumah buku itu rumah kedua ya bagi saya di Mangkoso, tepatnya di Mangkoso. Karena kalau saya ini nggak ada kerjaan atau ya tidak ada aku kerja di sekret, tepatnya sekretariat PMI Mangkoso atau Pergerakan Mahasiswa Islam Mangkoso. Saya sering datang di rumah buku dan yaitu baik itu nongkrong atau sekedar membaca buku. Tapi kalau kita melihat langsung bagaimana lingkungan Mangkoso istilahnya, karena kita kan sekarang statusnya mahasiswa. Iya. Mahasiswa. Jadi kalau kita melihat sekeliling Mangkoso lah, terkhususnya Mangkoso, kita mendapati beberapa warkop, tempat nongkrong dan lain sebagainya itu. Tapi secara pribadi saya, analisa saya ini, selama saya berada di Mangkoso, satu-satunya tempat nongkrong yang paling saya senangi lah seperti itu, ya ini rumah buku ini. Karena selain daripada mempersiapkan menu, kemudian ada buku-buku yang disediakan juga untuk dibaca, dan saya kira ini memang tempat salah satu terfavorit lah bagi mahasiswa begitu. Selain daripada tempat nongkrong, kemudian juga ada tempat diskusi, kemudian juga bisa dijadikan tempat kegiatan bagi mahasiswa, organisasi-organisasi, kan seperti itu. Nah, kemudian kalau kita melihat fasilitas yang ada di rumah buku ini, jadi saya ingin melihat pandangan saudara Uceng lah, melihat bagaimana situasi dan kondisi, bagaimana fasilitas yang ada di rumah buku. Nah, begitu, sehingga orang-orang yang menonton ini, atau mungkin mahasiswa yang menonton, mungkin bisa sedikit menyampaikan lah apa-apa yang ada di rumah buku ini. Seperti itu. Kalau seperti tadi, kalau persoalan pandangan saya terhadap rumah buku, ya terlebih dahulu kita melihat ya pandangan orang-orang yang pertama kali datang di rumah buku. Nah, mereka melihat rumah buku ini seperti apa. Nah, mungkin di saat pertama kali seseorang ini datang di rumah buku, ya mereka hanya melihat, wah ini rumah atau tempat ini hanya sebuah rumah atau sebuah kolong rumah yang dijadikan sebuah tempat untuk membaca buku. Nah, tetapi kalau kita melihat sekarang, bisa dikatakan rumah buku ini bisa saja menjadi atau bisa sekali menjadi sebuah tempat yang baik digunakan untuk tempat untuk berdiskusi ataupun tempat untuk nongkrong atau berkumpul dengan teman-teman di saat kegiatan kemahasiswaan atau kegiatan kampus ini telah selesai. Nah, inilah kalau kita melihat atau kita membandingkan dengan tempat-tempat di luar tentang rumah buku ini dan tempat-tempat di luar, mungkin kita tidak bisa saja atau kita tidak bisa menjadikan rumah buku ini sebagai, atau kita tidak bisa langsung mencap rumah buku ini sebagai tempat favorit orang-orang. Karena bisa saja orang yang belum pernah atau orang yang baru kali pertama datang di rumah buku ini, mereka hanya melihat rumah buku ini hanyalah sebuah tempat yang banyak bukunya. Sedangkan saat ini yang dimana era digital atau sering kita kenal dengan generasi Z lah, ya,
orang-orang yang dimana lebih memprioritaskan mendapatkan informasi dari sebuah internet atau lebih tepatnya HP yang paling sering digunakan lah oleh mahasiswa. Nah, di situ mereka akan membandingkan jika mereka membaca sebuah buku dengan mencarikan informasi seperti yang berada di buku ini di internet, maka mereka akan lebih cepat mendapatkan informasi yang mereka inginkan ini di internet dibandingkan mencari informasi di sebuah buku. Nah, oleh karena itu kita harus mengubah pandangan orang-orang bahwasanya membaca sebuah buku itu bukan hanya sekedar menambah wawasan. menambah wawasan, tapi jika kita membaca sebuah buku, maka kita ini akan menghilangkan rasa kebiasaan kita terhadap sebuah handphone. Karena kita ketahui handphone ini yang dimana pada saat ini lebih sering digunakan oleh orang-orang baik itu kalangan anak-anak maupun orang dewasa. Karena mereka menjadikan handphone ini sebagai hobi yang paling sering, karena mereka akan lebih sering menggunakan sebuah handphone atau HP dibandingkan membaca sebuah buku. Nah, oleh karena itu jika seseorang ini membaca buku, maka mereka akan sedikit demi sedikit lepas dari kebiasaan mereka yang sering menggunakan atau memainkan handphone. Oleh karena itu. Nah, itulah jika kita memandang rumah buku ini, rumah buku ini memang bagus digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa di kalangan sekitaran Mangkoso atau di bagian-bagian daerah Mangkoso ini sebagai tempat untuk baik itu mereka untuk melakukan diskusi atau untuk nongkrong atau berkumpul dengan teman-temannya. Nah, kemudian fasilitas yang saya tanyakan tadi, bagaimana fasilitas yang ada di rumah buku ini? Kalau kita berbicara fasilitas yang digunakan, itu kita bisa melihat bahwasanya rumah buku OI ia telah menyiapkan atau ia telah memberikan apa yang diinginkan oleh orang-orang atau kalangan-kalangan remaja pada saat ini. Karena kita bisa melihat remaja-remaja atau mahasiswa-mahasiswa pada era ini lebih sering berkumpul di sebuah kafe atau sebuah warung kopi atau warkop. Nah, rumah buku ini untuk menarik minat baca dari orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa seperti ini, ia juga mengeluarkan menu yang yang pada saat ini berada atau tersedia di rumah buku seperti kopi susu Vietnam drip atau juga kopi gularen dan banyak juga varian-varian menu yang telah disiapkan oleh owner dari rumah buku ini atau pemilik dari rumah buku ini. Nah, sedangkan fasilitas yang lain yang mungkin kita lihat pada saat ini yaitu adalah sebuah meja dan sebuah kursi. Nah, kita melihat owner atau pemilik dari rumah buku ini ia membuat sebuah meja ataupun kursi ini bukan dari barang-barang atau ia tidak mendapatkan kursi ini dengan cara membeli, tetapi ia mendapatkan kursi dan meja ini dengan cara membuat sendiri dari hasil mendapatkan limbah pohon atau pohon-pohon yang dimana telah ditebang dan tangkulnya atau batang pohon dari ini mereka tidak gunakan
dan hanya menjadi sampah. Nah, owner dari rumah buku ini atau pemilik dari rumah buku ini, ia mengubah pandangan orang-orang tentang limbah pohon yang dimana dibuang oleh masyarakat-masyarakat yang merasa bahwasanya limbah pohon ini hanyalah sebuah sampah yang tidak bagus atau tidak bisa digunakan lagi. Maka owner dari rumah buku ini atau pemilik dari rumah buku ini malah membuat limbah pohon tersebut sebagai sebuah meja, sebuah kursi, dan lain-lain. Baik itu sebuah pajangan untuk bunga ataupun sebuah hiasan tersendiri. Nah, inilah yang menjadi keunikan tersendiri dari rumah Bukoi. Karena kalau kita lihat pada saat ini sebuah kafe atau sebuah warkop lebih memilih menggunakan kursi-kursi yang mereka beli dibandingkan menggunakan kursi atau meja yang menggunakan limbah-limbah seperti ini. Oleh karena itu, ini menjadi ciri khas dari rumah buku karena ia bisa saja dijadikan sebagai tempat membaca, tempat berdiskusi, dan juga tempat untuk nongkrong atau berkumpul dengan teman-teman, baik itu teman mahasiswa, teman-teman sebaya atau teman-teman seumur. Ya itulah dari kalau tentang fasilitas apa saja yang diberikan oleh rumah buku. Ya meskipun rumah buku ini bisa kita lihat apa lagi namanya itu ya. Rumah buku ini masih berusaha untuk apa lagi namanya tuh. Kalau rumah buku ini masih berusaha untuk menyediakan ruang yang nyaman bagi orang-orang atau bisa kita katakan konsumen dari rumah buku ini. Maka agar konsumen-konsumen ini menjadi nyaman dan akan betah di rumah buku ini. Baik itu mereka menggunakan rumah buku ini sebagai tempat diskusi ataupun sekedar hanya ingin membaca dan berkumpul dengan sahabat-sahabatnya atau teman-temannya. Begitu. Cukup unik sebenarnya ya rumah buku ini. Iya. Kalau menurut saya pribadi sebenarnya, saya melihat rumah buku ini memang apa istilahnya, bukan hanya sekedar untuk mahasiswa studi Mangkoso, akan tetapi juga sebagai masyarakat sekitaran Mangkoso lah, istilahnya seperti itu. Kalau saya seperti itu, karena saya pribadi sebenarnya hanya mendapati tempat nongkrong seperti ini itu hanya di Mangkoso. Saya tidak pernah mendapati rumah nongkrong seperti ini, apalagi disediakan dengan buku, kemudian juga disediakan minuman dan makanan dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya apa ya istilahnya, sangat bagus lah kita sebagai mahasiswa ini. Karena saya tidak pernah mendapati rumah-rumah seperti ini, apalagi tempat warkop di Baru itu saya tidak pernah mendapati. Jadi pengalaman saya pertama kali ke rumah buku ini itu pada saat ada kegiatan organisasi pada saat itu. Dan itu pada saat itu sangat berkesan baik bagi saya melihat bagaimana kondisi rumah buku. Nah, kemudian juga kalau kita berbicara tentang mahasiswa studi Mangkoso, bagaimana sebenarnya rumah buku ini menjadikan suatu wadah mahasiswa. Jadi rumah buku ini dijadikan sebuah wadah oleh mahasiswa untuk bagaimana mahasiswa ini timbul kesadaran baca bukunya, begitu. Jadi kalau saya pribadi sebenarnya rumah buku ini itu adalah salah satu wadah bagi mahasiswa. Kalau kita melihat bagaimana kondisi mahasiswa yang ada di Mangkoso, tapi saya tidak mengatakan bahwa mahasiswa Mangkoso itu tidak ada kesadaran baca bukunya, tidak. Kan tetapi semua kampus seperti itu sebenarnya. Nah, jadi bagaimana dampak ini bagi mahasiswa yang ada di Mangkoso ini terkait dengan adanya rumah buku ini.
Karena pernah satu kali saya, pada saat itu saya buat story di rumah buku. Kemudian ada orang yang berkomen begitu, komen di mana itu? Dia ingin kerja tugas lah dan lain sebagainya di sini. Itu kan kesan baik keadaan adanya rumah buku ini di Mangkoso seperti itu. Kalau kita melihat dampak dari rumah buku ini, maka kita harus melihat dulu. Nah, mahasiswa-mahasiswa ini apakah dari awal memang ia malas membaca atau memang dikarenakan ia tak memiliki waktu untuk membaca. Nah, kita juga tidak bisa saja memaksa orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa atau para pemuda-pemuda, remaja-remaja ini untuk membaca buku. Karena ya itu tadi yang saya bilang, mahasiswa-mahasiswa atau remaja-remaja ini akan merasa mudah atau merasa lebih mudah mendapat informasi dari sebuah internet, yaitu lebih kita sering kenalnya itu Google ya. Mereka hanya tinggal mengetik apa yang mereka ingin cari dan akan mereka dapatkan secara instan. Karena kita ketahui sekarang ini yang dikatakan era digital ya. Orang-orang lebih merasa ingin mendapatkan informasi. Mereka ingin mendapatkan sebuah informasi dengan lebih mudah dibandingkan mereka ingin mendapatkan informasi membaca ribuan lembaran buku untuk mendapatkan sebuah informasi. Oleh karena itu, rumah buku ini akan menjadi sebuah penarik atau bisa dikatakan dia akan menjadi sebuah pupuk yang akan menumbuhkan rasa kembali keinginan atau rasa membaca buku dari orang-orang seperti ini. Karena yang dimana rumah buku ini telah menyediakan berbagai macam buku seperti yang teman-teman lihat ini berada di belakang saya. Tepatnya ada berbagai macam-macam buku, baik itu buku-buku yang santai dibaca sepertinya novel ataupun buku-buku yang menambah wawasan-wawasan, baik itu jikalau teman-teman ingin berbisnis. Nah, ada buku-buku bisnis yang disediakan oleh pemilik rumah buku ini. Nah, teman-teman juga bisa lihat banyak buku-buku seperti buku-buku agama. Karena kita ketahui owner rumah buku ini adalah salah satu alumni dari STI DDI Mangkoso. Oleh karena itu, mungkin owner atau pemilik rumah buku ini membuat rumah buku ini karena ia melihat bahwasanya kurangnya minat baca buku dari orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa yang berada di STI DDI Mangkoso. Nah, dan ia membuat rumah buku ini sebagai sebuah pupuk atau sebagai pemancing untuk menimbulkan kembali atau menumbuhkan kembali rasa keinginan atau minat baca buku dari orang-orang atau mahasiswa-mahasiswa dari STI DDI Mangkoso atau di wilayah Mangkoso. Nah, dan dampak besar yang akan diberikan karena kita ketahui pada saat ini kalau kita melihat sebuah mahasiswa, kita mendengar sebuah mahasiswa, maka kita akan melihat mahasiswa tersebut lebih banyak yang akan ia kerjakan, baik itu tugas dari kampus ataupun tugas-tugas dari organisasi-organisasi mereka. Nah, dan mahasiswa ini ingin mencari sebuah tempat yang nyaman untuk mereka gunakan atau
mereka bisa santai sambil melakukan aktivitas atau mengerjakan tugas dari kampusnya. Oleh karena itu, rumah buku ini bisa menjadi salah satu tempat yang cukup baik digunakan oleh mahasiswa-mahasiswa seperti ini, karena kita melihat rumah buku OI atau rumah buku ini berada di bawah kolom rumah, yang dimana kita ketahui pada zaman dulu atau nenek-nenek moyang kita yang di Bugis merasa lebih nyaman untuk tinggal di bawah kolong rumah pada saat siang hari, karena mereka merasa kepanasan di rumah, di atas rumah. Oleh karena itu mereka lebih sering kumpul atau berkumpul di bawah kolom rumah dan menjadikan kolom rumah ini sebagai tempat-tempat untuk berkumpul secara berkeluarga dan juga berkumpul secara sendiri. Karena seperti yang kita lihat, banyaknya rumah-rumah di wilayah Sulawesi Selatan ini atau kita kenal suku Bugis Makassar lah. Banyak rumah-rumah yang memiliki kolom rumah. Iya. Nah, karena mereka lebih memilih untuk tinggal di atas rumah dan melihat di kolom rumah ini tak digunakan seperti apa, entah digunakan seperti apa, maka mereka menggunakan kolom rumah ini menjadi tempat untuk berkumpul atau tempat untuk santai. Oh, jadi begitu. Cukup unik ya sebenarnya ini rumah buku. Jadi pada dasarnya rumah buku OI ini selain daripada wadah bagi mahasiswa, juga berdampak banyaklah terhadap masyarakat sekitaran rumah buku ini atau terkhususnya Mangkoso seperti itu. Iya. Jadi mendengar tadi penjelasan saudara Uceng terkait dengan pandangan-pandangannya terhadap rumah buku, kemudian bagaimana dampak kepada mahasiswa, kepada masyarakat yang ada di Mangkoso ini sekitarannya. Jadi kesimpulannya itu rumah buku ini memang sangat unik, mulai dari fasilitas yang ada, disediakan minuman, makanan, kemudian juga tempat fasilitas duduk yang diberikan oleh pemilik rumah buku ini memang sangat nyaman lah, seperti itu. Kemudian juga buku-buku yang disediakan, ada buku-buku syar'i, ada buku-buku bisnis dan lain sebagainya. Itu kan sangat bagus lah untuk mahasiswa ke depannya, seperti itu. Dan mungkin cukup sekian bincang-bincang kami pada malam hari ini. Jadi terkhusus kepada penonton, khususnya mahasiswa-mahasiswa, ini adalah salah satu tempat terfavorit lah yang nyaman selain daripada nongkrong. Kemudian tempat ini juga bermanfaat bagi kita sebenarnya. Ada buku-buku yang berhak dibaca. Oke, saya atas nama Muhammad Akbar, kemudian saudara Uceng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.